Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Pada video sebelumnya, Pak Beni sudah membahas bab bilangan bagian pertama, yaitu tentang membandingkan bilangan bulat. Nah, pada video kali ini, Pak Beni akan mulai membahas bagian kedua, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. So, siapkan alat tulis kalian. Mari kita mulai. Pertama, Pak Beni akan sampaikan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa memahami sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, lalu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas sedikit tentang bilangan bulat. Kita tahu bahwa bilangan bulat itu terdiri dari bilangan positif, 0, dan juga negatif. Nah, waktu SD, kalian pasti sudah diajarkan tentang cara menjumlahkan ataupun mengurangkan bilangan bulat. Kalau kita mau menjumlahkan atau mengurangkan bilangan bulat positif, itu biasanya mudah ya. Tapi kalau sudah ada bilangan negatif, baru kita sering menemukan kesalahan dalam prosesnya. Untuk itu, Pak Beni mau memperkuat kembali pemahaman kita dalam menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Kita mulai dari penjumlahan dulu. Kalau tandanya sama, maka jumlahkan aja angkanya. Lalu tandanya nanti mengikuti soal. Contohnya gini, 3 ditambah 7. Ini kan penjumlahan. Keduanya memiliki tanda yang sama, yaitu sama-sama positif. Berarti langsung jumlahkan aja. Hasilnya adalah 10 kan? Tandanya ya tetap positif, karena di soal ini semuanya positif. Contoh lagi, negatif 3 ditambah negatif 7. Ini juga penjumlahan, tandanya juga sama-sama negatif. Berarti angkanya langsung jumlahkan aja. 3 tambah 7 ya 10 kan? Tapi karena di soal tandanya negatif, maka jawaban akhirnya kita kasih tanda negatif juga. Gitu ya. Next, gimana kalau tandanya beda? Nah, kalau tandanya beda, cari selisih angkanya. Nanti hasil akhirnya mengikuti tanda angka yang besar. Contohnya, negatif 3 ditambah 7. Ini kan tandanya beda. Berarti kita cari selisih angkanya. 7 dikurang 3, hasilnya kan 4. Terus, karena bilangan yang besar positif, maka hasil akhirnya tetap positif. Contoh lagi, 3 ditambah negatif 7. Ini tandanya juga beda, berarti kita cari selisihnya juga. 7 kurang 3 kan 4. Karena bilangan yang besar negatif, maka hasil akhirnya kita kasih tanda negatif. Gitu ya, pahami ini baik-baik sebelum kita membahas pengurangannya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pengurangan bilangan bulat. Untuk pengurangan bilangan bulat, kita lakukan dengan cara mengubah proses pengurangan itu menjadi penjumlahan dengan bilangan negatif. Contohnya, 3 kurang 7. Ini kan sama dengan 3 ditambah negatif 7. Sekarang udah jadi proses penjumlahan kan? Nah, di proses penjumlahan tadi, kita udah belajar. Kalau tandanya beda, maka kita cari selisihnya dulu. 7 kurang 3 kan 4. Terus karena bilangan yang besar negatif, maka hasil akhirnya kita kasih tanda negatif. Jadi 3 kurang 7 hasilnya adalah negatif 4. Satu lagi, misalnya negatif 3 dikurang 7. Ini kan sama dengan negatif 3 ditambah negatif 7. Ini jadi bentuk penjumlahan dengan tanda yang sama-sama negatif. Berarti angkanya tinggal dijumlahkan. Jadi 10 kan? Tandanya ikut negatif. Gitu ya. Next, kalau ada pengurangan ketemu bilangan negatif, maka akan berubah menjadi penjumlahan. Contohnya, 3 dikurang negatif 7. Ini kan ada pengurangan, ketemu sama negatif. Berarti ini bisa diubah menjadi 3 ditambah 7. Gampang ya, hasilnya adalah 10. Satu lagi deh, misalnya negatif 3 dikurang negatif 7.
Ini juga bentuknya ada pengurangan, ketemu sama negatif. Berarti ini bisa diubah menjadi negatif 3 ditambah 7. Sama kayak penjumlahan tadi ya, hasilnya adalah 4. Nah, by the way, rumus-rumus ini sudah Pak Beni buktikan dengan menggunakan garis bilangan. Dan hasilnya akurat. Kalau kalian mau buktikan sendiri, monggo ya, supaya lebih yakin. Nanti, makin sering kalian latihan, rumus-rumus ini juga akan dengan sendirinya kalian kuasai. So, keep trying guys. Oke, sekarang kita lanjutkan ke sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Misalkan kita mau menentukan hasil dari penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat berikut. Kita mulai dari yang kiri dulu ya. Ini ada negatif 25 ditambah 100. Sesuai dengan yang telah kita pelajari tadi, kalau ada penjumlahan yang beda tanda, berarti kita cari selisih keduanya. Berarti kan 100 dikurang 25, hasilnya adalah 75. Karena angka yang besar positif, maka hasilnya adalah tetap 75, positif ya. Tapi guys, kalau kalian ketemu soal penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat, kalian boleh tukar posisi angkanya. Jadi kayak gini. Ini kan 100-nya positif. So, kita tulis 100 dulu. Nah, 25-nya negatif. Jadi kita tulis negatif 25. Seperti ini. So, jadinya 100 dikurang 25 kan? Hasilnya sama aja, 75 juga. Nah, proses menukar posisi ini disebut sifat komutatif. Terlihat lebih simpel kan daripada cara pertama tadi? Oke, kita coba soal yang sebelahnya. 6 ditambah negatif 5 dikurang negatif 28 sama dengan titik. Nah, kalau ketemu soal kayak gini, kita proses aja dari kiri ya. Kita proses yang ini dulu, baru nanti yang ini. Nah, proses pengelompokan kayak gini disebut dengan sifat asosiatif. Kita mulai ya. 6 ditambah negatif 5. Ini kan penjumlahan beda tanda. Berarti kita cari selisihnya. Yaitu 1 dong, selisih 6 sama 5 kan. Tandanya positif karena bilangan yang besar adalah positif. Lanjut. Nah, lalu dikurangin sama negatif 28. Ingat, kalau ada kurang ketemu negatif, berarti bisa diubah menjadi penjumlahan. So, ini jadinya 1 ditambah 28, hasilnya adalah 29. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Kalian nanti pelajari lagi tentang sifat komutatif dan asosiatif ini. Mungkin nanti akan berguna di perhitungan yang lebih kompleks. Nah, sekarang kita mulai bahas beberapa soal cerita. Soal pertama, katanya ada seorang penyelam yang awalnya menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Lalu dia menyelam lagi lebih dalam hingga 5 meter di bawah permukaan laut. Yang ditanya selisih kedalamannya. Oke, kita jawab. Kita misalkan dulu 0 itu pas di permukaan laut ya. Berarti positif artinya di atas permukaan laut. Dan negatif artinya di bawah permukaan laut. Nah, awalnya dia 2 meter di bawah permukaan laut. Berarti negatif 2 kan? Lalu menyelam lagi hingga 5 meter di bawah permukaan laut. Berarti jadi negatif 5 kan? Nah, ingat yang namanya selisih itu kan yang besar dikurang yang kecil. Negatif 2 lebih besar dong daripada negatif 5 kan? Ingat lagi ya pelajaran di video pertama. Makin ke kanan posisinya di garis bilangan, maka nilainya makin besar. So, selisih kedalamannya adalah negatif 2 dikurang negatif 5. Berarti ini sama aja dengan negatif 2 tambah 5 ya. Hasilnya adalah 3. Kita simpulkan bahwa jarak kedalaman penyelam tersebut adalah 3 meter. Semoga bisa dipahami. Soal kedua, Edward ingin membuat katrol timba air. Ketinggian katrol 2 meter di atas permukaan tanah. Dan permukaan airnya berada 3 meter di bawah permukaan tanah. Berapakah panjang tali dari permukaan air ke katrol? Oke, kita jawab. Kayak soal pertama tadi, misalkan positif artinya di atas permukaan tanah. Dan negatif artinya di bawah permukaan tanah ya guys. Nah, tinggi katrol kan 2 meter di atas permukaan tanah. Berarti 2 ya. Lalu permukaan air berada 3 meter di bawah permukaan tanah. Berarti negatif 3 kan?
Nah, panjang tali itu maksudnya sama aja dengan jarak atau selisih dari tinggi katrol ke permukaan air. So, panjang talinya yang dibutuhkan adalah 2 dikurang negatif 3. Berarti ini sama dengan 2 ditambah 3 ya. Hasilnya adalah 5. Kita simpulkan bahwa panjang talinya adalah 5 meter. Semoga bisa dipahami. Nah, sekarang giliran kalian ya. Silahkan coba soal berikut. Nanti kalau udah ketemu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar. Kunci jawabannya Pak Beni letakkan di deskripsi video ini, supaya kalian bisa cek jawaban kalian benar atau enggak. Oke, itulah video pembahasan tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Untuk video selanjutnya, Pak Beni akan membahas bagian ketiga, yaitu tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. So, stay tune aja ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan ciao!